ini terkait histogram. Histogram itu ditandai oleh function his aja di sini. Kemudian kita menginput satu variabel yang kita input di sini. Kemudian kita tentuin juga seberapa banyak batangnya ya. Ini ada 20, jadi kemungkinan ada 20 bagian atau perpotongan. Tentuin color dan alpha-nya juga ini. Ingat kalau histogram itu bertujuan atau bermanfaat untuk melihat distribusi datanya ya. Jadi distribusi datanya itu kebanyakan ada di area umur 20 di sini ya. Lebih tepatnya di 21 sih di sini. 21, 20 karena frekuensinya itu kebanyakan di angka 10 ya, angka 10 atau lebih dari 10 di sini. Nah, selain itu ada juga pie chart ya. Kalau pie chart itu ada di perbedaannya ada di sini. plt.pie dan teman-teman juga bisa dengan gampang ya mengatur warnanya nih. Dan kebetulan di sini ada 5 kategorikal ya, teman-teman. Apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan parameter color ini? Nah, ternyata Matplotlib ini akan secara langsung mendefinisikan warna-warna yang berbeda meskipun kita tidak definisikan warnanya sesuai daripada yang kita inginkan ya. Sebenarnya warna yang kita generate ini agar terlihat lebih enak dilihat sih. Oke, setelah install Matplotlib tadi, kita menginstal Seaborn di sini. Nah, Seaborn di sini digunakan untuk memvisualisasikan heatmap nih teman-teman. Ingat, heatmap itu adalah visualisasi yang mencari distribusi datanya, mencari distribusi data atau nilai-nilai datanya. Dan fungsinya sebenarnya banyak, bukan cuma untuk melihat distribusinya atau frekuensi seberapa banyak data ini. Tapi di sini kalau kita lihat fungsional dari heatmap itu untuk mencari korelasi mahasiswa nih berdasarkan variabel-variabelnya. Di sini ada variabel nilai dan absensi. Apakah absensi berpengaruh dengan nilai? Ternyata tidak ya, karena korelasinya 0. Jadi untuk melihat korelasi aja. Nah, semakin pekat maka semakin dalam nih korelasinya. Ini karena korelasinya itu didasari oleh data-data yang bersifat dummy ya, maksudnya yang kita buat sendiri, maka korelasi antara absen dengan nilai ya di sini ya, itu harusnya kan ada signifikansi ya sedikit, tapi di sini korelasinya rendah. Ya intinya semakin pekat berarti semakin tinggi nilainya, semakin cerah ya, tapi semakin rendah nilainya. Itu untuk visualisasi heatmap. Nah, selanjutnya untuk time series nih teman-teman. Nah, untuk time series sendiri itu tadi sebenarnya dia visualisasi yang berbentuk line chart ya. Nah, tapi line chart pada time series itu didasari oleh koordinat X yang berbentuk tanggal atau tipe datanya itu adalah tanggal. Makanya kalau kita lihat atau kita telusuri lebih dalam, di sini koordinat X-nya itu menggunakan data-data yang bersifat tanggal, tahun, dan bulan. Nah, tujuan daripada time series biasanya melihat seberapa banyak penjualan kita ya berdasarkan bulan atau berdasarkan tahun ya.